Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus. Tema dari kebaktian kenaikan Kristus ini yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu memberkati segenap ciptaan. Saudara-saudara, Allah sudah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Karena memang manusia sendiri yang merusak dunia ini, perbuatan dosa. Itulah sebabnya Allah harus datang dalam bentuk manusia Yesus Kristus. Dan setelah tugas Yesus di bumi tuntas, maka Yesus harus kembali ke sorga dalam dan akan membela perkara-perkara kita di hadapan Bapa Sorgawi. Kenaikannya ke sorga itu saudara-saudara dilaksanakan seperti berpamitan dengan para muridnya dengan cara yang sangat agung. Maksudnya untuk mendamaikan bumi dan sorga, agar kelangsungan hidup manusia itu tetap berlangsung di antara bumi dan sorga. Alkitab memberitakan bahwa kenaikan Yesus ke sorga sebagai fakta sejarah itu bahkan disaksikan oleh sekitar 500 orang. Tempat Yesus naik yaitu Betania, dekat Yerusalem, sekitar Bukit Zaitun. Bagi anggota jemaat yang sudah pernah ke Holy Land, sudah pasti lihat wilayah-wilayah itu. Dan orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus itu membawa murid-muridnya keluar kota untuk menemui Yesus dan menyaksikan kenaikannya. Kata-kata perpisahan yang Yesus ucapkan kepada mereka hampir boleh dikatakan tidak ada. Yang ada yaitu bahwa dia angkat tangan dan memberkati mereka. Yesus terangkat, dia pergi dalam kondisi yang penuh kasih. Mengangkat tangan, memberkati mereka seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar pada saat itu. Yang memberkati bangsanya. Seperti Yakub memberkati anak-anaknya. Dan Musa memberkati suku bangsa Israel sebelum dia meninggal. Saudara-saudara, berkat-berkat Allah untuk para murid Yesus sangat diperlukan. Sebab berkat tersebut akan membuat pekerjaan kita berhasil. Dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 12. Hal itu dikatakan. Dalam hidup ini kita perlu kehadiran Allah. Kehadiran dan berkat Allah itu menghasilkan kebaikan dalam hidup ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, agak sedikit merepotkan. Lemah kita. Tenagamu sendiri tentu lekas lemah, perlu diperjuangan, senjatamu lengkap. Allah sudah mengutus Yesus supaya dia memberkati kita dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pelayanan gerejawi, pelayanan dalam keluarga, pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat.
Kitab Kisah memberitakan ya, Kisah pasal 1 memberitakan ayat 11. Bahwa ketika Yesus terangkat naik ke sorga, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih, yaitu para malaikat. Lalu mereka berkata kepada orang banyak itu, "Mengapa kamu, hai orang-orang Galilea, berdiri dan terpaku melihat ke langit? Mengapa? Ada apa?" Ada semacam perasaan sedih, takut, bingung, khawatir dalam diri orang-orang yang ditinggalkan oleh Kristus yang naik ke sorga. Akan tetapi saudara-saudara, kalau kita pelajari sikap orang-orang penyaksi kenaikan Kristus itu, maka ada pesan-pesan Tuhan yang tersurat dan tersirat. Hai umat, kalian tidak perlu menatap ke langit. Janji Kristus, kalian para murid tidak akan dibiarkan sendirian, karena nanti 10 hari lagi Roh Kudus akan diberikan. Dan itulah yang menjadi spiritual power, kekuatan rohani bagi kita semua sebagai saksi Kristus untuk sesama. Kalau kita terus melihat saja ke langit, kita tidak lagi menyadari bahwa di sekitar kita itu ada sesama kita, ada keluarga kita, ada jemaat kita. Karena itu para malaikat bilang, "Kenapa kalian menatap ke langit? Jangan terus-terus lihat ke atas. Penglihatan vertikal harus stop. Sewaktu-waktu harus penampakan, penglihatan horizontal, yaitu melihat sesama kita. Sesama saudara-saudara yang kita kasihi. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, di mana harus mata rohani kita terbuka kepada mereka. Jadi jangan melihat ke langit terus, tapi harus penglihatan horizontal harus juga terbuka. Hidup para murid tidak perlu terus diisi dengan spiritualitas vertikal, ke atas terus, tidak boleh. Untuk menjalin relasi yang penuh, kegunaannya dengan yang ilahi. Lalu bagaimana sesama kita? Siapa yang nanti melihat? Siapa yang nanti menolong? Nah, itu. Jadi relasi horizontal ke samping dan sekitar, yaitu menjalin relasi yang penuh belas kasihan kepada sesama saudara-saudara kita. Jangan hanya tampil kelihatannya rohani aja melulu. Ke atas, ke atas, ke atas. Tapi bagaimana? Horizonnya itu. Nah saudara-saudara kekasih Kristus, untuk menopang kita sebagai pelayan Kristus, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Ingat saudara-saudara, setelah kenaikan Kristus kita menerima panggilan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan meneruskan karya Kristus di tengah dunia ini. Jadi Yesus sudah kembali ke tempatnya, sorga. Dan dia memberikan amanat kepada kita semua yang tinggal. Dia akan karuniakan kepada kita Roh Kudus. Supaya kita punya spiritual power. Kita punya kekuatan rohani. Untuk terus bekerja, terus melayani, terus tampil beda, terus melakukan yang terbaik. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa melaksanakan semuanya itu melalui perkara-perkara yang besar. Tapi juga bisa melalui hal-hal yang sederhana. Yang sifatnya menghibur, menguatkan, membangun.
kerelaan mau berkorban, dan berbagai yang lain yang dibutuhkan. Kristus sudah naik. Dia tinggalkan Roh Kudus untuk menemani kita. Jadi kita menjadi perpanjangan tangan dari Kristus setelah dia naik ke sorga. Perpanjangan tangan untuk penglihatan horizontal, merangkul sesama kita, memeluk sesama kita, anak-anak kita, menggendong, menopang, dan menuntun sesama kita. Sehingga kita tidak perlu terus-menerus melihat ke langit, tapi memandang ke sekeliling kita kurang sekali. Anda boleh. Tuhan ingin, karena itu para malaikat, kenapa kalian melihat ke langit, ke atas? Tidak usah. Dia sudah pergi. Dia Allah Maha Kuasa. Nanti dia berikan roh. Tapi yang penting kita memandang horizon untuk bisa menolong sesama. Tugas kita. Jadi itu sebenarnya amanat itu adalah tugas kita. Supaya perhatikan juga orang lain. Karena kita diutus untuk melayani sesama. Berkat dari Yesus yang naik ke sorga kepada para murid. Menunjukkan kasih Kristus. Yang mendatangkan keselamatan. Dan penyertaan Kristus kepada para murid dalam menjalankan misi Kristus, termasuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negeri ini, bagi masyarakat. Inilah tugas kita yang utama. Tapi Tuhan bilang, jangan kalian menyombongkan diri. Tidak ada gunanya. Jadilah orang yang rendah hati. Karena Roh Kudus nanti akan datang, akan berada dalam hidup kita lalu memberikan kekuatan rohani sehingga hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah seperti sombong dan seterusnya itu harus hilang. Saudara pernah dengar kapal besar Titanic ya kalau bahasa Indonesianya. Titanic. Dia punya pemiliknya itu bilang begini. Tuhan tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Gak bisa. Setelah dia katakan itu beberapa saat kemudian kapal Titanic itu tenggelam. Bukan main. Itulah kalau mengandalkan kebolehan sendiri. Apa yang mau didapat dengan cara-cara seperti itu? Bintang film terkenal pada tahun 60-an. Itu zaman-zaman kita. Marilyn Monroe. Nah, cantik, main film hebat. Tapi apa yang dia bilang? Saya tidak perlu Yesus. Ya, bukan main dia ini. Saya tidak perlu Yesus. Beberapa hari kemudian dia meninggal. Apa yang mau dicari dengan cara seperti itu? Allah tidak mau kita bersikap sombong, rendah hati. Tuh Presiden Soekarno punya ucapan, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit dan rendahkanlah dirimu serendah mutiara di dasar laut. Mutiara bermanfaat. Jadi kita menjadi orang-orang beriman. Yesus sudah naik ke sorga, itu sudah memberikan peringatan. Dia sudah memberkati kita. Kalian teruskan ya apa yang sudah saya dasarkan, saya sudah jalankan itu teruskan. Jangan mengikuti kehendak kalian sendiri. Jangan memperlihatkan kesombongan diri. Rangkul juga sesama kita. Jangan lihat vertikal, tapi lihat horizontal. Pandanglah kepada sesama dan bantu mereka, tolong mereka. Sebab mereka itu jadi berarti melalui kehadiran kita dan sesama yang Tuhan sudah berikan Roh Kudus ke dalam mereka.
untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Inilah tugas utama saudara dan saya setelah Kristus naik ke sorga. Marilah kita pergi dan menjadi berkat bagi segenap ciptaan yang diamanatkan oleh Allah kepada kita. Soli Deo Gloria. Amin.